Tahu mondok pirang tahun ngoten ya paling mboten saged napa? Jawab. Salat trep no mboten ngoten ya paling mboten saged jawab. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah, tapi kemudian ya takallam fi amril amma. Dia itu ikut ngomong di masalah kemaslahatan umum, berbicara agama. Dengan hadirnya kita di majlis ini, atine awak dhewe niki slamet, aja sampai dadi ati sing bendoni kaum muslimin. Jangan sampai kawula panjenengan menika termasuk wong-wong sing kena provokasi. Ingkang sabdanipun Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhaken, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa orang yang keluar dari rumahnya menuju ke satu tempat, di situ menuntut ilmu, maka status orang itu sampai kemudian dia pulang ke rumahnya adalah fi sabilillah. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, Sidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau mengatakan, qala ahlul ilmi fi makna fi sabilillah. Berkatalah seorang ahlul ilmi, seorang ulama yang menterjemahkan, mengartikan makna fi sabilillah. Kawula panjenengan kok dugi datang majelis ingkang kados dalu menika, maka statusnya adalah fi sabilillah. Apa maksud fisabilillah? Padahal kita juga tidak menghunuskan pedang. Apa makna fisabilillah? Padahal kita juga tidak bergelimangan dengan darah. Apa makna fisabilillah? Sementara kawula panjenengan juga tidak mengorbankan banyak harta kawula panjenengan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang kawula panjenengan juga tidak mengucurkan walaupun itu hanya keringat. Tidak ada rasa takut yang begitu luar biasa. Tapi kawula panjenengan pada malam hari ini dikatakan fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Orang itu di jalan Allah statusnya sampai dia itu kembali ke rumahnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Maksud di apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad adalah bagaimana mulianya majelis ilmu. Bagaimana Allah memuliakan orang yang ingin dimuliakan dengan keilmuan itu. Sehingga dikatakan ayyudha'afa lahul amal ka'amalil mujahid fi sabilillah. Orang yang datang di dalam majelis yang semacam pada malam hari ini, mereka itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilipat gandakan semua amal-amal yang dilakukan ketika dia berstatus fi sabilillah, sebagaimana pelipat gandaan itu terjadi kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa beruntungnya kita sekalian. Betapa indahnya rahmat Allah datang kawula panjenengan yang diberikan keinginan, diberikan kemampuan, diberikan taufiknya untuk punya keinginan hadir di dalam majelis ilmu, hadir untuk mengatungkan tangannya menerima warisan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Mereka para anbiya tidaklah mereka mewariskan dirham, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan harta, bahkan tidak mewariskan tahta. Yang diwariskan oleh para nabi termasuk baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama warathul ilm. Mereka itu para nabi hanya saja mewariskan ilmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Kawula panjenengan dimuliakan oleh Allah. Sebuah keinginan baik Allah, diberikan keinginan hadir di dalam majelis yang semacam ini. Maka ketika kawula panjenengan dimuliakan oleh Allah, kok niat kita itu baik, setiap amal yang kita
adakan, kita amalkan di dalam majelis yang mulia semacam ini, dilipat gandakan oleh Allah sebagaimana pelipat gandaan itu terjadi kepada para mujahid fisabilillah. Fakullu tasbihatin sabbahaha, setiap kali tasbihan yang ditasbihkan oleh seorang yang menuntut ilmu di dalam majelis yang semacam ini, maka di majelis ilmu niki dikebai macam-macam nggih. Sedekah disediakan, silaturahim digalangkan, di dalam majelis ilmu sholawat dikumandangkan, sejarah kehidupan Rasulullah diperdengarkan, lalu ilmu warisan baginda Nabi Muhammad dijelaskan, lalu kemudian kaula panjenengan diajak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam amal soleh itu dimasukkan di dalam rangkaian majelis-majelis ngelmu. Tujuane napa? Kersane awak dhewe niki dadi wong sing untung, amale ketoke titik tapi ternyata di sisi Allah menika lipat gandanya luar. Untung napa mboten kira-kira kanjenengan niki? Untung napa mboten? Syukur napa mboten? Ngoten niku terus besok minggu depan dugi malih napa mboten? Mekur tadi ternyata besok klemer terus mboten dugi. Naudzubillahi min. Niki kenikmatan para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Beginilah cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad agar supaya mereka menjadi hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad yang ketika nanti diperjumpakan oleh Allah di mahsyar, diperjumpakan oleh Allah di hari kiamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika bungah dateng kawula panjenengan. Amin Allahumma. Maka fakullu tasbihatin sabbahaha bisab'i mi'a darajah. Tasbihah 700 tasbih. Nggih, sing duwe niat apik, niate menika lipat ganda 700 kali lipat. Yang pada malam hari ini tadi bersedekah, berinfak, lipat ganda 700 kali lipat ganda. Wah, masya Allah. Makanya bejo, tapi subhanallah, sing model ngeten iki mboten nggih, mboten dipun sumerepi kecuali memang orang-orang yang diinginkan baik oleh Allah. Makanya mboten heran kalau Sayyidina Malik bin Dinar dahulu ketika beliau itu di masa yang begitu zalim, sehingga banyak masyarakat menika dirampas akan harta-harta mereka. Begitu ada rakyat yang memiliki kenikmatan enggak akan diterima. Artinya apa? Pasti akan dikuasai oleh pemerintah pada saat itu. Tapi Sayyidina Malik bin Dinar menika dijarni kalih para murid-muridipun ketika membuat kajian-kajian ilmu, dibiarkan oleh mereka mboten melu cawe-cawe, ya mboten melu ngrusui. Kenapa? Karena memang majelisnya Malik bin Dinar di mata mereka tidak ada harganya, tidak menghasilkan, tidak membuat para penguasa pengen menguasai. Kenapa? Karena mereka tidak melihat sesuatu yang menarik untuk dikuasai. Artinya apa? Megur teko kono, mari ngono ngrungokne, mari ngono mule, wis ngono tok. Terus apa? Mana keuntungannya? Mereka tidak tahu. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Tapi di tengah-tengah pemerintah yang demikian itu, Sayyidina Malik bin Dinar kemudian mengucapkan apa? Laukanal muluk wa abnaul muluk. Kalau seandainya itu raja dan putra-putra raja, mereka itu mengetahui alama nahnu fina minan naimi, dari apa yang dirizkikan oleh Allah, kenikmatan-kenikmatan yang diturunkan, diberikan oleh Allah kepada kita sekalian ini, para orang-orang yang menuntut ilmu. Pasti yang mereka lakukan adalah lajalatna alaihi bisuyuf. Untuk mendapatkan itu, pasti mereka itu akan siap menebaskan pedang-pedang mereka kepada kita. Tapi untungnya yang memang diberikan tertarik untuk dalam hadir majelis yang semacam ini adalah orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, dan itu adalah kita semua insyaallah. Allahumma. Para rawuh para hadirin ingkang kawula mulyakaken, di dalam majelis ilmu yang semacam ini kita berusaha. Semakin hari kawula panjenengan itu semakin cerdas di dalam bermuamalah.
Semakin cerdas kawula panjenengan beramal di atas dunia. Jangan sampai kawula panjenengan menjadi penuntut ilmu, tapi ternyata kawula panjenengan justru menjadi orang-orang yang setiap hari mendengarkan ilmu, setiap hari mendengarkan ceramah, setiap hari mendengarkan kajian-kajian. Tapi ilmu itu kemudian masuk pintu telinga kanan, keluar langsung lewat pintu kiri. Tidak ada pengamalan para rawuh ingkang dipun rahmati Allah. Hadirnya kawula panjenengan tanpa niat untuk mengamalkan ilmu justru berpotensi untuk merusak hati kawula panjenengan. Al-Imam Hasan Al-Basri beliau mengatakan, fasadul qulub, kerusakan hati itu mutawallidun min syiddati asya'a, terlahir dari 6 perkara. Di antaranya adalah wa yata'allamuna al-ilma wala ya'malun. Mereka-mereka itu menuntut ilmu, mereka-mereka datang ke kajian ilmu, mereka-mereka deres, mereka-mereka mempelajari, mereka-mereka mengetahui, bahkan mereka-mereka menguasai fan-fan ilmu agama. Akan tetapi apa yang diamalkan oleh orang itu bertentangan dengan apa yang diketahuinya. Kenapa? Karena telah dikuasai oleh hawa nafsu setetes dapat merusak lautan ilmu yang ada pada seseorang. Qutratum minal hawa tufsidu bahran minal ilmi. Satu tetes hawa nafsu ketika masuk kepada hatinya, sanubarinya orang yang alim, sanubarinya orang yang mengerti agama, hawa nafsu itu masuk bercampur dengan keilmuan yang telah dikuasai, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menjadikan kemudian dengan sebab itu tidak jadilah ilmu itu sebagai ilmu yang ilmu itu telah rusak karena ada tetesan hawa nafsu yang masuk dan tercampur di dalam keilmuan seorang. Walaupun secara casing wong niki wong alim, walaupun secara casing baca kitab bisa, secara casing orang ini adalah orang yang cerdas, secara casing orang ini adalah menguasai fan-fan ilmu agama, tapi rupanya apa yang dilakukan jauh daripada apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Status orang itu dengan ilmunya justru terusir dari dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kali tambah ilmunya, semakin di situ dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat hadis, beliau niku sampun mewanti-wanti, manizdada ilman, barang siapa orang yang bertambah ilmunya, walam yazdad hudan, dan juga kemudian dengan bertambahnya ilmu tidak bertambah bagaimana hidayahnya dia, bagaimana langkahnya dia, bagaimana petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kebenaran, maka falam yazdad lahu minallahi illa bu'dan, tidaklah dia bertambah dengan ilmu itu kecuali tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal'iyadu billahi. Niki lek wong sing model ngeten iki lek menjalek nang neraka dhisik dhewe. Halo, wong penyembah berhala niku sik kalah dhisik, Pak. Bu, penyembah berhala, jenengan sumber berhala niku patung-patung yang disembah. Mbuh kok teng Indonesia niki ya kathah patung tapi alhamdulillah mboten disembah. Nggih. Teng pundi-pundi niki banyak patung-patung niki. Ya Allah. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi patung niku kan paling kathah niku teng Ponorogo niku. Nggih, patung tok. Nang Kediri wonten patung nggih? Oh ada patung. Patung napa niku? Kediri wonten patunge nggih. Nggih, tapi alhamdulillah untung-untung gak disembah. Tapi lek teng Ponorogo niku bahkan kula nate disanjangi kalih Mas kula. Nggih, teng Ponorogo niku teng perbatasan niku lho. Jangan sumber perbatasan. Trenggalek Ponorogo. Niku ana patung reok nih. Niku lek tanggal 1 Suro. Nggih, kok krungu adzan tanggal 1 Suro niku mudhun Pak patunge. Nah. Dereng nate krungu jenengan. Wah, kula waktu itu kaget. Wah, mosok. Lho nggih.
malah ngapusi. Demi Allah. Sumpah to, sirine Mas kula. Pancen Mas kula niku wonge rada ngoten niku. Serius ketok elek ngomong. Tak rungok-rungokne, mosok kok kami wani sumpah, wong iki mondoke suwe ae. Kat bayi mondok tiyang niku. Mosok wani sumpah-sumpah, sampean ngapusi. Oh, ora, demi Allah, iki lek krungu adzan tanggal suro kok enek dukumane adzan, kok krungu adzan iki mudhun. Lho, sik wis tau mudhun urung? Kula nggih tanglet ngoten, selama ini ya belum. Kenapa? Ya ora tau krungu. Sallallahu Nabi Muhammad. Kupinge buntet. Ya Allah, nggih. Intermezzo, ya. Intermezzo ben mboten tegang jenengan mboten ngantuk. Ya Allah, para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Dados kawula panjenengan teng majelis ngeten iki ya kudu estu memperhatikan ilmu apa yang kita serap pada malam hari ini. Ya kita berusaha niatkan mulai sedetik Anda mendengarkan ilmu itu, ya Allah, kasih kekuatan saya dapat mengamalkannya. Punya niat semacam itu. Ya. Walaupun pada kenyataannya nanti cuma 10% kawula panjenengan bisa mengamalkan. Fa'mal bi'ilmin walau bil usri kazakati takhruj binuril ilmi minudz zulmati. Sampai ulama Ibn Ruslan mengatakan dalam Zubatnya mengatakan apa? Sampai niku amalno ilmune sampean sing sampean krungu niku sampean amalno. Mulai biyen bertahun-tahun kaula panjenengan hadir teng Jalsatul Itsnain. Kitab sampun hatam pisan. Sakniki sampun beranjak ke kitab yang satunya lagi. Ngono kira-kira wis diamalnya burung sunah-sunahe salat. Halo. Sunah-sunahe wudu sampun diamalin apa dereng? Ceramah-ceramah agama yang menyuruh kita, memerintahkan kepada kita untuk saling akur, saling bertapak, saling bertegur sapa antara tetangga, antara satu dengan yang lainnya. Jangan sampai putus tali silaturahim. Menika berapa kali kita perdengarkan itu. Awak dhewe krungu niku pun pinten. Tapi ya saat niki ya panggah sik prengos-prengosan. Amalkan apa yang kau ketahui daripada ilmu walaupun 10%-nya, maka kamu akan keluar dengan ilmu yang begitu berkah itu min dzulumati, daripada kegelapan panjenengan. Dikai padang dening Gusti Allah. Allahumma wa idza amilu la yakhlusun. Kadang-kadang wis ngamal nih tapi gak iso ikhlas. Sallallahu Nabi Muhammad. Wong sing model ngeten iki niku tandane rusak atine wong niku kadang-kadang terlahir dari perkara yang semacam ini. Ya Allah, makane kula panjenengan nyuwun teng Gusti Allah muga-muga ati niki dipun paringi sae dening Gusti Allah. Para rawuh, para hadirin kang kawula mulyakaken, awak dhewe ibadah sampai sikil bengkak tapi tanpa sholahul galab, nanti di akhirat tidak akan diberikan keselamatan oleh Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Sing selamat niku wong sing dumugi sowan dhateng Gusti Allah, pada saat itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Ini perkara kadang-kadang perkara yang berkaitan bukan dengan Allah tapi berkaitan dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kawula panjenengan berusaha dengan hadirnya kita di majlis ini atine awak dhewe niki slamet, aja sampai dadi ati sing bendoni kaum muslimin. Jangan sampai kawula panjenengan menika termasuk wong-wong sing kena provokasi. Napa? Karena niki perpecahan umat Islam niki selalu ada provokatornya, Pak. Ora seneng ono umat Islam dengan berbagai macam organisasi niku bersatu, niku ada kelompok-kelompok yang tidak setuju. Wong rukun beragama ngoten niku mboten patek
ya ana wong-wong sing mboten demen niku. Ada majelis-majelis yang begitu bermanfaat, tambah besar sholawatnya, mengajak kepada sholawat kepada Nabi, tumbuh rasa cinta kepada Nabi. Ono wong-wong niku sing mboten remen kali model ngoten niku nggih ono. Makane mboten heran nggih dek wingi teng Tulungagung dek wingi. Jenengan Sumerep nggih teng Tulungagung dek wingi nggih. Ya Allah, makanya kula dek wingi rada setengah rada bolos teng Jal Satu Litnen, separuh kula wangsul. Kenapa? Karena niki penting. Karena acara kemarin di Tulungagung bersama Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf niku penting untuk kita dukung. Kenapa? Karena pada saat itu memang banyak kelompok-kelompok yang pengen untuk kemudian membubarkan acara sholawat. Wong sholawat dibubarne, bayangno. Halo, Sallallahu Nabi Muhammad. Majelis yang benar-benar Masya Allah indah luar biasa dibubarkan. Gak sing demo niku wong nggih tlono-tlono cekak. Kepet-kepet gitu Lah gimana saya gak ngomong kepet? Lah auratnya kebuka kabeh. Ditekoni salat apa gak ya paling jawabane mbah. Sallallahu Nabi Muhammad. Terus mari ngono ngomong agama. Ini adalah orang yang gini begini merusak agama. Sing ngomong wong model kepet-kepet model ngoten niku itu jadi apa? Ini sampun diprediksi oleh Nabi Muhammad, ini adalah kaum atau kelompok-kelompok Ruwaibidah. Napa? Ruwai orang-orang yang safih mboten sumerep agama ditekoni ngajine fikih tahu sampai kitab nopo ngoten ya paling mboten saged jawab. Tahu mondok pirang tahun ngoten ya paling mboten saged napa jawab. Salat trep no mboten ngoten ya paling mboten saged jawab. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah, tapi kemudian ya takallam fi amril amah. Dia itu ikut ngomong di masalah kemaslahatan umum, berbicara agama. Yang ditolak menika adalah orang-orang yang tokoh agama. Wah niki para rawuh. Niki sesuatu yang sangat luar biasa. Terjadi di akhir zaman. Isine niku wau Masya Allah golek-goleki kesalahan. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Ya Allah. Wong niku lek amen golek-goleki kesalahan benjang niku dipun udani dening Gusti Allah, ditelanjangi nanti di hari kiamat. Bahkan Kanjeng Nabi niku natos dawuhaken man kaffa lisanahu an a'radin nas. Barang siapa yang menjaga lisannya dari berbicara tentang urusan orang lain, tentang kekurangan orang lain, tentang kepribadian orang lain, aqallallahu ta'ala asratahu yaumal qiyamah. Orang yang bisa menjaga ini nanti di hari kiamat akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketergelincirannya di hari kiamat. Tapi kalau orang itu gemar buka aibnya saudaranya, seagama sama-sama umat Kanjeng Nabi Muhammad, isinya namung bongkar-bongkar aib, isinya dijadikan mimbar-mimbar ini sebagai mimbar-mimbar caci maki, maka nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan membongkar seluruh aibnya orang itu, sehingga dipermalukan di depan para anbiya, para malaikat, para hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Falayadzu billahi min. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala niku sampun jelas dawuhaken bahwasanya innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Gusti Allah dawuhaken bahwa sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan-perbuatan seorang hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang salah menika kemudian itu tersiar, niki lek salah, jelas-jelas salah, jelas-jelas sebuah aib, menika disebarkan, menika
Semua orang harus tahu akan hal ini, dan itu disebarkan di kalangan orang-orang yang beriman, maka bagi mereka adalah azab yang amat pedih. Fala'iyadzu billahi min, di dunia maupun nanti di akhirat. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Para rawuh yang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Bahkan teng zamane Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar niku lah imam yang adil ya. Seorang imam yang bijaksana luar biasa. Beliau niku walaupun kedudukannya sebagai seorang khalifah yang paling ditakuti. Ya, kok menungso iblis mawon niku wedi. Bahwa syaitan niku yafirru ala dhilli Umar. Bahwa syaitan itu dia akan pergi lari terberit-berit ke satu tempat yang di situ ke satu media tempat yang di situ ada bayangannya Sayyidina Umar. Bahkan kalau Sayyidina Umar itu yamurru ala fajin, maka fasyaitanu yamurru ala fajin akhar. Golek tempat yang lain iki dilewati Sayyidina Umar. Makane wong-wong biyen niku lek omahe pengin selamat saka godaan-godaan sing model ngoten niku tulisi Umar Al-Faruq. Wah, medeni. Nggih. Nggih. Para yang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi meskipun Sayyidina Umar itu tegasnya luar biasa, tapi beliau itu yaqbalun nasihah. Atine menunjukkan hatinya yang lembut. Keras Sayyidina Umar, tegas tapi tepatnya. Tapi lek di nasihati diomongi, walaupun sing ngomongi niku maling. Ya panggah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala dipun riwayataken anna Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu tasallaqa dara rajulin. Beliau niku sebagai Amirul Mukminin pernah pengen cari tahu, golek-goleki iki sakjane tenanan apa ora wong iki pelaku maksiat, karena pelaku maksiat yang ada di masyarakatnya berpotensi balaknya umum kepada seluruh manusia pada saat itu. Al-bala ya maka Sayyidina Umar menanggulangi bala itu, kemudian mencegah amar ma'ruf nahi mungkar, bahkan rumah ke rumah diparani oleh Sayyidina Umar bin Khattab sampai dipenek, Pak. Teng perumahan Permata Biru niki kira-kira ana napa mboten Pak RT Pak RW sing pengen ndelok situasi keamanan warganya terus sampai menek iki sakjane maksiat apa taat apa gak iki bocah iki penghuni rumah ini ibadah apa mboten, apa omben-omben, apa jangan-jangan ndelikne selingkuhan. Ana semboten Pak RT sampai Pak RW sing menek-menek. Lho Sayyidina Umar niku suatu saat niku pernah sampai menek, Pak. Tasallaqa dara rajulin. Tasallaqa niku artine napa nggih? Soida. Napa? Menek nggih. Manjat omahe tiyang ngintip-ngintip. Faraahu yartakib mungkaron. Ternyata penghuni rumahnya didelok kali Sayyidina Umar niku sedang ya paling kira-kira sik mendem. Utawa bermaksiat lah. Makanya Sayyidina Umar fa'angkara alaihi. Sayyidina Umar langsung ingkar. Wah, langsung ditegur. Bahasa ditegur niku wau penghuni rumah ini ngomong ke Sayyidina Umar. Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman, in kuntu ana qad asaitullah min wajhin wahidin fa anta qad asaitallah min thalathi aujuh. Ngeten Sayyidina Umar, pancen kula tak akoni kula niku kleru. Kula niku salah, kula maksiat. Tapi ngeten. Walaupun saya itu bermaksiat, kalau memang saya ini memang bermaksiat saya ini, tapi saya ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari satu sisi. Ya iki mendem apa nopo maksiat nopo waktu itu gak dijelaskan di sini. Pokoknya maksiat. Memang benar satu sisi saya itu bermaksiat kepada Allah, saya salah dalam satu sisi. Tapi fa anta qad asaitallah min thalathi aujuh. Tapi ngapunten ya.
sampean panjenengan bermaksiat kepada Allah 3 sisi sekaligus. Kaget Sayyidina Umar. Lho. Polisi ini dingono nih. Faqala Umar wa ma hiya. Apa itu? Coba jelaskan kepada saya. Sayyidina Umar menerima, Pak. Ora terus pancen tukang maksiat sikut kini mboten. Dirungokne apa? Coba apa kesalahan saya? Kenapa? Karena beliau pengen menjadi orang yang baik. Maka wong niki ya rada niku pinter dalil pisan. Wong sing di omah niku lah, sing maksiat niku lah. Lho sampean kan sumerep Gusti Allah Subhanahu wa taala niku dawuhaken dateng Al-Qur'an wala tajassasu. Kita ini sebagai orang yang beriman diperintahkan tidak boleh untuk menguntit. Tajassus. Golek-golek kesalahannya wong, buntuti, gak boleh. Itu larangan datang dari Allah dalam Al-Qur'an dijelaskan. Waqat tajassasta. Panjenengan sampun tajassus. Oh nggih. Pripun? Ora terus ora ono, mboten diterima. Nggih, napa malih? Sing nomor kalih Gusti Allah nggih dawuhaken teng Al-Qur'an. Waqtul buyuta min abwabiha. Gusti Allah kan dawuh teng Al-Qur'an. Nggih. Datangi rumah-rumah orang itu lewat dalane. Ono pintune, itu pintunya, Pak. Kok sampean kok lewat dhuwur? Kayak maling ya sampean. Sampean sudah salah 2 ini sudah. Oh, nggih. Nggih. Akhirnya yang ketiga Gusti Allah dawuh. Gusti Allah dawuh tentang Al-Qur'an. La tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Al-Qur'an nggih dawuh. Gusti Allah niku ndawuh jangan kamu itu masuk ke rumah yang bukan rumah kalian sehingga kamu itu menggembirakan penghuninya dan kamu mengucapkan salam kepada penghuninya. Jenengan kok gak salam? Hah? Wa ma tasallamta. Sampai gak uluk salam malah ngundit-ngundit sampai konangan aku. Pun maka Sayyidina Umar bin Khattab niki walaupun tahu ini orang salah, fatarakahu Umar wa syarata alaihi tabah. Ya wis, Pak. Untung sampean niku dalil-dalil ngono kuwi. Jawane lho ya, lek bahasane wong pundi niki benci. Ya sudah. Kali ini saya bebaskan kamu. Karena dia berhak. Amirul Mukminin, berhak. Ya sudah, kamu pergi. Tapi tobat ya. Ojo maksiat maneh ya. Sampai maksiat iki iso pengaruh kepada yang lainnya. Wis tobat. Nggih, saya tobat. Masya Allah. Ngoten. Nggih. Ngoten niku modele. Masya Allah. Itu terjadi. Masih banyak sebenarnya kisah-kisah yang semacam ini. Termasuk kisahnya Abu Darda dan lain sebagainya. Tapi waktunya sudah malam. Para yang dirahmati Allah, yang paling penting kawula panjenengan kalau sudah hadir di dalam majlis-majlis ngeten niki muga-muga atine niki diparing ati ingkang resik. Ojo sampai awak dhewe niku sampai napa benci kepada orang lain apalagi mencari cara untuk membencinya. Halo. Kalau orang dulu ketika melihat seorang itu salah, dia masih mencari pintu sampai 70 pintu untuk bersikap husnudzon kepada orang. 70 pintu. Dari sisi ini saya nggak bisa husnudzon. Cari pintu lagi dari sisi ini saya nggak bisa husnudzon. Cari sampai 70. Lah awak dhewe saniki mboten. Wis genah-genah sing ero awak dhewe niku apike, awak dhewe niku malah golek-golek. Bahkan keburukan itu kita sebarkan kepada kaum muslimin lewat media-media yang ada, lewat YouTube, lewat Instagram, lewat TikTok, lewat media sosial yang lainnya disebarkan. Ya napa carane umat Nabi Muhammad membenci umat yang lainnya? Jangan bayang nih. Dan ini terjadi loh Pak. Ini bukan terjadi sekarang. Loh, sakniki lha ya nggih Beb. Lah ya para habaib yang kita tahu orang-orang saleh itu mereka kok sampai diperlakukan sedemikian rupa. Ojo kaget.
Kok jangankan itu mbah-mbahe mbiyen niku wis lanyah model ngono kuwi. Di ngotene niku pun lanyah. Sayyidina Ali, jenengan sumerep Sayyidina Ali napa mboten? Halo. Awak dhewe niku mulyane Sayyidina Ali napa mboten? Hah? Muliakan Sayyidina Ali? Sayyidina Ali kita yakini adalah penduduk surgane Gusti Allah Subhanahu wa taala, seorang mantunya Kanjeng Nabi, lalu kemudian ponakan napa meneh misanani pun Kanjeng nggih napa mboten? Kan anak pamannya Rasulullah. Bahkan Sayyidina Ali adalah pertama kali dari golongan anak-anak yang masuk ke dalam pada saat itu hampir 80 tahun Pak dilaknat di mimbar kaum muslimin. Bahkan Syekh Az-Zamarkashi beliau itu pernah mengatakan bahwasannya pada saat itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dilaknat di 70.000 masjidnya kaum muslimin. Sudah terstruktur wajib laknat Ali. Bayangno. Saat ini kan sudah ada, ya kan? Saya kemarin ada kabar. Niki saat niki teng mimbar-mimbar masjid Jumatan niku pun bahas, pun caci maki. Wah, arep balik di era zaman biyen niki berarti. Hah? Di zaman Bani Umayyah. Loh, teng zaman biyen, teng zamane Bani Umayyah niku sampai demikian. Singkatnya nggih. Dulu karena ada sebuah perselisihan antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, sehingga memang Muawiyah ini seorang yang memang terkenal akan nopo ya, pengen berkuasa. Ada beberapa sebab yang membuat pertikaian sehingga kaum muslimin pecah. Lah, Muawiyah ini kekuasaannya ada di Syam, menghimpun tenaga, menghimpun orang untuk kemudian apa? Untuk kemudian memerangi Sayyidina Ali. Terjadinya setelah pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan dengan berbagai macam alasannya lah. Ala kulli hal, pada akhirnya diperintahkan ketika nanti sudah Muawiyah itu berkuasa, ya, Sayyidina Muawiyah berkuasa. Kenapa kok tetap Sayyidina Muawiyah? Sahabatnya Kanjeng, masih dolim, masih fasik, awak dewi tetap kudu cinta sahabatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, lebih mulia mana engkau wahai Abdullah bin Mubarak sebagai pemimpin daripada tabi'in kalau dibandingkan dengan Muawiyah yang dia perlakuannya adalah fasik, adalah orang yang zalim begini begitu. Dikatakan kok dibandingkan sama Muawiyah, dibandingkan dengan debu yang ada di hidungnya Muawiyah, kita tabi'in itu nggak ada apa-apanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena mereka dimuliakan oleh Allah dapat melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Memang fitnah pada saat itu terjadi sehingga Sayyidina Ali dimusuhi luar biasa. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala, singkat ceritanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib menika di setiap mimbar-mimbar walaupun setelah wafatnya, terus dari generasi ke generasi menika disebarkan keburukan, bahkan membuat hadis-hadis palsu tentang bagaimana buruknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan tidak ada yang boleh untuk mengungkapkan kebaikan, riwayat-riwayat yang baik tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib dilarang, akan dituduh sebagai orang yang menjadi pengikutnya Ali bin Abi Thalib, lalu akan diasingkan dan lain sebagainya, sehingga orang-orang itu terbiasa dari kecil. Sampai teng zamane Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bin Marwan niku mulai sejak kecil pun krungu pelaknatan itu. Jadi tiap hari dongane teng khutbah sing terakhir niku Allahumma al'an aliyan
wa man nasarahu wa man tabahu wa man kabeh niku sampai dituduh niki maling ini itu, pokoknya pelaknatannya luar biasa. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Tapi sejak kecil itu sudah heran, mosok Sayyidina Ali ngono. Jelas tidak sama. Akhirnya ditanyakan ke bapaknya, ke Marwan. Ke Abdul Aziz bin Marwan. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz bin Marwan. Abdul Aziz ini mengatakan, ya, memang kalau seandainya ya mereka itu tahu bagaimana sejatinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mereka tidak akan pernah membenci Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang ada adalah mencintai Sayyidina Abi Thalib, bahkan meninggalkan penguasa seperti kita. Itu kata bapaknya. Siapa namanya? Abdul Aziz bin Marwan. Nah, ketika teng khalifah tadi niki mulai sejak kecil pun ingkar, tapi nggak punya kuasa sampai beliau itu berkuasa jadi khalifah pada saat itu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz menika punya strategi. Strategi ini apa? Memanggil seorang tokoh agama di luar Islam, Yahudi atau Nasrani. Kemudian dipanggil dia, dikasih imbalan, diatur strategi agar supaya kaum muslimin ini mereka berhenti melaknat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Para rawuh yang dipun rahmati Allah, caranya bijak, strateginya luar biasa. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini orang yang taqi, orang yang naqi, orang yang zahid, orang yang wara, orang yang luar biasa, orang yang adil di dalam kepemimpinannya. Para rawuh yang dipun rahmati dari Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya diatur strategi. Kemudian Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika di dalam mimbar bersama dengan kaum muslimin, mereka di hari Jumat, di pemimpin hari yang mulia niku, datang seorang tokoh agama lain itu lalu memutus khutbahnya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Mulai pada dipegangi oleh orang-orang ini, orang di luar Islam, apa-nya pergi ngerusui khutbah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Biarkan, ada apa maunya Anda? Padahal ini sing ngongkon sinten? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan apa? Saya pengen menikahkan anak laki saya, dalam riwayat saya pengen menikahi putri Anda. Atau dalam riwayat mengatakan apa? Saya pengen menikahkan putra saya kepada putri Anda. Boleh mboten? Dijawab oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, mboten pareng, Pak. Kenapa? Kok tidak boleh? Karena sampean orang kafir, kami orang Islam. Menurut pemahaman kami, keyakinan kami, orang kafir itu enggak boleh kawin sama orang Islam. Kenapa? Karena kami yakin orang Islam itu masuk surga, orang kafir masuk neraka, dilaknat oleh Allah masuk neraka. Orang Islam dirahmati oleh Allah masuk surga. Mboten mungkin niki sampean ngrabekne niki kalih putri kula, mboten mungkin, pun mboten saged. Loh, kok mboten saged? Lah nabimu kan gitu. Loh, maksudnya? Lah kan nabimu Muhammad itu kan punya putri Fatimah. Nggih. Lho kok dirabekne kalih Ali sing sampai laknat-laknat sampai sakniki. Wah. Sampai sekarang kaum muslimin di semua masjid-masjid tempat ibadah mereka kompak melaknat Ali bin Abi Thalib. Apa iya Nabi Musa salah milih mantu? Oh, bingung nih tiang-tiang. Saudara Nabi Muhammad. Wah, akhirnya mereka terperangah, ngamuk. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan, wah kurang ajar, bukan semacam itu. Kok iso mengatakan bahwasanya Ali terlaknat dan masuk ke dalam neraka orang kafir? Ali itu kan kafir katanya. Kan dikafir-kafirkan sama sampean. Loh, Nabi ngerabek nih anaknya. Akhirnya sejak dari situ kemudian sadar dan disadarkan kaum muslimin, mengatakan mulai detik ini tidak ada yang boleh lagi melaknat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mboten pareng. Akhirnya pada saat itu mulai dari generasinya Sayyidina Umar bin Abdul Aziz digantilah pelaknatan itu dengan doa innallaha, dengan ayat Al-Qur'an surat apa? Surat An-Nahl ayat ke-90, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Niku yang memulainya niku teng zamane Sayyidina Umar bin Abdul Aziz.
bahwa Allah menjelaskan bahwa melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan antara kaum muslimin sampai saat niki. Ya mbuh maneh engko maringne diganti maneh. Na'udzubillahi min pun mugi-mugi awak dhewe niki dipun slametaken dening Gusti Allah. Mugi-mugi kaum muslimin diberikan kebersatuan, dan dengan bersatunya kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala menika akan membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum samihun ya taksir. Ngapunten rada kedawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.